Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran kelima dan keenam untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Nah anak-anak, pada pembelajaran kelima dan keenam di subtema 3 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.9 tentang surat undangan setengah resmi dan tidak resmi, materi SPDP KD 3.4 tentang seni lukis daerah, materi IPA KD 3.7 tentang peristiwa pengembunan, dan materi PPKN KD 3.3 tentang menghargai jasa para pahlawan. Kamu telah belajar membuat surat undangan resmi. Kali ini kamu akan membuat sebuah surat undangan yang dipadukan dengan motif seni lukis daerah. Bagaimana hasilnya? Mengisi kemerdekaan dapat kita lakukan dengan berbagai hal yang positif. Mengisi waktu dengan berlatih dan mengasah kreativitas dan keterampilan adalah salah satunya. Keterampilan yang didukung dengan kreativitas akan mampu menghasilkan karya atau produk-produk yang berkualitas, indah, dan berguna. Masih ingatkah kamu apa itu undangan setengah resmi? Yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Lalu, masih ingatkah kamu apa itu undangan tidak resmi? Yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Tentunya kamu juga masih ingat bukan arti dan ciri seni lukis daerah itu? Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Ciri-ciri seni lukis daerah bersifat kedaerahan, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah dan dipengaruhi oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Kedua keterampilan ini yakni keterampilan menulis surat undangan dan keterampilan melukis jika dipadukan akan menjadi sebuah karya yang indah dan menarik. Untuk memadukan kedua keterampilan ini dibutuhkan kreativitas dan ketekunan yang baik. Berikut ini adalah contohnya. Nah, anak-anak dapat membuat surat undangan setengah resmi dengan dihiasi lukisan daerah. Tema surat undangan yang dapat kamu pilih antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertunjukan kesenian. Yang kedua, pentas seni. Yang ketiga, peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, perlombaan olahraga. Dan yang kelima, kerja bakti. Pernahkah kamu mengalami peristiwa berikut ini? Pada saat meminum air es, kamu akan menjumpai adanya titik-titik air di dinding tempat air es tersebut. Tahukah kamu bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar tempat es tersebut? Udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau plastik melepaskan kalor atau panas kepada es di dalam wadahnya. Hal tersebut karena suhu udara di luar gelas atau plastik lebih besar atau tinggi dibandingkan dengan suhu es dalam gelas atau plastik. Peristiwa pengembunan lain yang sering kita jumpai yaitu ketika pada pagi hari kita melihat ada titik-titik air di dedaunan. Sekitar rumah kita pun basah. Air sering menetes dari atas genting. Titik-titik air tersebut merupakan embun yang berasal dari uap air yang mengembun menjadi titik-titik air. Nah anak-anak, untuk membuktikan peristiwa pengembunan, anak-anak dapat melakukan percobaan berikut ini. Siapkan alat dan bahannya, lalu amati cara kerjanya. Jika sudah selesai melakukan percobaan, anak-anak dapat memberikan kesimpulannya. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Ingatlah sikap kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkan oleh seorang guru. Manfaat apa yang kamu rasakan terhadap sikap kepahlawanan dan patriotisme guru? Karena guru, kamu bisa membaca, menulis, dan berhitung, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kamu pun diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan. Bisakah kamu membayangkan jika seorang guru tidak memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme? Pasti kamu akan menjadi anak yang miskin ilmu dan keterampilan. Kamu akan tumbuh menjadi generasi yang tertinggal. Guru merupakan pahlawan masa kini bagi kita. Kita harus menghargai jasa-jasanya. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun harus bisa menghargainya. Bagaimanakah caranya? Simaklah bacaan berikut ini dengan sesama. Menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. Yang pertama, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Yang kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Perhatikan lukisan-lukisan berikut ini. Lukisan-lukisan tersebut hanya sebagian dari karya yang menggambarkan keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia. Anak-anak pasti juga dapat membuat lukisan kesenian lainnya. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kelima dan keenam subtema 3, tema 7. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.